Terpujilah nama Tuhan di pagi ini, saudaraku. Selamat pagi dan shalom kami ucapkan kepada saudara semua yang ada di rumah. Mari saudaraku, kita bersama-sama berdoa pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia di dalam segala keberadaan kita. Mari kita sembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan banyak hal yang telah Kau perbuat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dari awal dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita bersyukur buat diri Kita bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak lalui bersama denganmu. Semua ku lalui bersama denganmu Tuhan. Ku bersyukur buat penyertaan-Mu. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat pagi ini. Ku bersyukur buat penyertaan-Mu. Ku bersyukur buat pertolongan-Mu. Hari yang baru, hari yang Kau beri. Kau berikan kami hidup. Kau berikan kami nafas. Dan kami pun menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami nikmati kebaikan Tuhan. Oh, lama-lama ya ajaib, ajaib kami Tuhan. Ajaib,
Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu, syukur Terima kasih Tuhan di dalam hidup kami. Selagi kami hidup, selagi kami bernafas di bumi ini, kami mau tetap terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tetap terus ada di dalam hadirat-Mu. Itu kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran sampai Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan hati kami, memuji dan menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang memuji dan menyembah-Mu. Ada kuasa, ada urapan dalam pujian penyembahan. Kau hadir, Kau bertahta di atas pujian penyembahan Tuhan. Pujian penyembahan adalah pintu gerbangnya Allah untuk masuk ke dalam baik kudus dan maha kudus. Kami menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau di pagi ini Tuhan. Haleluya. Roh kami dibangkitkan, hati kami dihidupkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan ketika kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih setia dan kebaikan. Kami terkonek dengan Engkau, dengan surga. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Dimuliakanlah Tuhan dengan penyembahan kami. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu. Ajaiblah segala karya. Haleluya. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Kami siap pada
pagi bagi kita semua para pendoa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh alangkah indahnya, saudara yang kasih, bila saudara seiman berdoa bersama, duduk bersama, diam bersama, sekalipun kita tidak satu tempat, tapi hari ini kita duduk bersama untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita menikmati hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan, saudaraku. Dan kita bisa menikmati kasih-Nya, kasih Tuhan lewat persekutuan kita tiap-tiap hari, saudara, tiap-tiap pagi. Haleluya. Selalu ada kekuatan yang baru. Sampai malam, saudara pengen kasih ada pelayanan saya, saudara. Saya berdoa untuk seseorang, saudaraku yang membutuhkan. Dan setelah itu saya tidak bisa tidur lagi. Tetapi ada kekuatan, ada sukacita untuk bisa berdoa bersama dengan saudara di pagi hari ini, membuktikan bahwasanya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Roh Yesus, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh Kudus itu juga membangkitkan tubuh kita yang fana ini, saudara, yang memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan kemenangan. Haleluya. Sehingga di pagi hari ini kita dicas kembali oleh Roh Kudus, kita mendapat kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita, saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita yang melimpah ada di hati kita pada saat ini. Kekuatan yang baru menjadi milik kita untuk kita memulai hari yang baru, bulan yang baru, September ceria. Kita memasuki bulan yang baru ya, saudara. Kita bersukacita, kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak terasa, saudaraku, sudah masuk bulan September pada saat ini. Siapa yang ulang tahun hari ini di bulan September tanggal 1? Ada yang ulang tahun, angkat tangan, angkat jempolnya. Kalau ada nanti sampaikan ya, Ibu Esther saya ulang tahun hari ini. Kita berdoa bersama-sama ya, saudaraku. Ya, selama bulan Agustus kita nggak ada 2 ulang tahun ya. Bulan Juli ada, saya ulang tahun waktu itu, kita rayain bersama-sama. Terima kasih buat doanya, buat berkatnya semuanya ya. Dan hari ini dimulai bulan September, tanggal 1 September, saudaraku. Ya, haleluya. Kita baca firman Tuhan pada saat ini dari 1 Korintus 11 ayat yang 17 sampai 34. 1 Korintus 11, 17 sampai 34. Firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Saya akan mulai ya, saudara, ayat yang pertama 17 dan nanti 18 saudara baca bersama dengan Delmi Panjaitan. Haleluya. Ada Panjaitan di sini? Ya, sama dengan dia ya. Perjamuan Tuhan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan melakukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kamu katakan kepada kamu? Memuji kamu, dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan,
ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. 34 bersama-sama. Kalau ada 34 bersama-sama. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Besarlah anugerah Tuhan, saudara. Demikian detailnya Alkitab mengajari kita. Demikian Alkitab mengajari kita dari hal-hal yang terkecil sampai makan. Dari makan kita diajari, saudara yang kasih. Seharusnya kitalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, memiliki attitude, memiliki etika, memiliki aturan, memiliki adat, kebiasaan, tertib, teratur, saudara. Ya, dikatakan di sini dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Sudah ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyaknya terjadi perpecahan, dan itu juga itu tidak mendatangkan pujian. Aku juga percayakan hal itu dan terlihat oleh Paulus itu. Tuhan itu menginginkan persatuan. Tuhan itu senang melihat kita bersatu, gereja bersatu, rumah tangga bersatu. Saudara, Tuhan sangat suka akan hal itu. Tuhan senang dengan hal itu. Dan firman Tuhan berkata, Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara seiman duduk rukun, berkumpul bersama. Kesanalah aku mencurahkan berkatku. Tuhan suka dengan persatuan. Tuhan suka dengan kekompakan, saudara. Kalau kita pagi hari ini untuk kita bisa bersama-sama, ya katakanlah kira-kira 34 orang kita pada saat ini berkumpul, Tuhan senang, saudaraku. Firman Tuhan berkata juga, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan apa saja yang mereka minta, aku akan memberikan. Kuasa persatuan itu luar biasa. Dan kita lihat bagaimana dulu saudaraku Nimrod mendirikan menara Babel ketika air bah. Setelah selesai air bah, maka Nimrod berkumpul bersama-sama dengan turunannya dan mereka membuat menara Babel lagi. Saudaraku, tapi saudaraku yang kekasih, mereka berkata, ayo kita buat menara Babel. Mari kita buat menara yang tingginya sampai ke langit. Nanti kalau datang lagi air bah, kita akan selamat. Kita akan buat gedung pencakar langit. Kalau nanti datang air bah lagi, kita akan selamat. Kita akan sampai nanti dekat dengan Tuhan. Mereka membuat itu, saudara. Dan mereka bersatu hati, mereka bersehati. Tuhan melihat dari surga, Tuhan berkata, wow, inilah baru permulaan sesuatu. Jadi persatuan itu adalah permulaan sesuatu yang besar, permulaan sesuatu yang luar biasa. Cuma saudara kekasih, tujuannya berbeda. Apa itu? Memberontak, cari nama. Cari nama, bukan cari Tuhan, bukan mencari kemuliaan nama Tuhan, tapi mereka cari nama, mereka memberontak. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan kacaukan mereka. Itulah pertama sekali Tuhan mengacaukan bumi ini dengan berbagai bahasa.
Ambil paku katanya dikasih pasir. Ambil pasir dikasih seng. Ambil batu dikasih nasi. Akhirnya kacau lah saudara, terjadi kekacauan. Akhirnya tidak terjadi, gak sampai menara mereka itu mencakar langit. Kuasa persatuan. Mari kita pada saat ini jangan ada perpecahan di rumah tangga kita, di keluarga kita. Kemudian juga di gereja. Berbeda-beda kita di gereja. Sebenarnya jangankan gereja, di rumah pun itu hanya satu keluarga kita, anak daripada orang tua kita. Mungkin ada, kalau setua-tua saya sekarang masih keluarga besar ya, 8 bersaudara, 10 bersaudara, 7 bersaudara. Kalau tiga bersaudara dulu dikatakan, enggak itu tuh, enggak kaya itu, miskin dia itu, anaknya cuma 3. Tapi kalau sekarang ini 3 anaknya, wow luar biasa gitu. Berapa anaknya? 1, oh iya. Berapa anaknya? 2, wah baru itu. Kalau dikatakan 4, 4 itu kalau sekarang ya. Nah saudaraku, 4 anak pun pada saat ini berbeda, bertengkar. Ada pertengkaran, ada perselisihan. Tuhan suka persatuan. Tuhan suka kita kompak. Saya punya kebiasaan diajarkan oleh mama saya, dan sampai pada saat ini mama saya ada bersama saya. Waktu kami kecil, tinggal sama mama semua, nggak bisa makan sebelum semua kumpul di situ. Kami harus kumpul di situ, baru makan semuanya. Dan itu kebiasaan itu terus. Nah setelah sekarang ini beda-beda ini saudaraku, jadwal-jadwal ini semua. Yo, ayo kita makan. Enggak, aku puasa. Yuk kita makan. Nanti aja, nanti sore saya makan. Nah, atau ada yang buru-buru pergi, sementara yang satu masih di dalam. Saya mau berangkat ya, makan dulu. Yaudah makan, nggak bisa lagi makan bersama-sama, saudara yang kasih. Dimakan bersama itu kita bisa memang berproses, kita bisa berbincang-bincang, kita kompak, saudara yang kasih. Ingatlah seperti yang saya katakan tadi, Tuhan kita itu suka kita bersatu. Nah, saudara yang kasih, tadi dikatakan di sini, saudaraku, ayat yang ke 20, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar, yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Ada teguran dari Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus itu, saudara. Mereka itu datang ke gereja, saudaraku, ada yang makan, ada yang tidak makan, ada yang sudah lapar, ada yang mabuk dikatakan ya. Sementara pada waktu itu mereka mau melakukan perjamuan kudus, ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, saudaraku, jadi ini bicara mengenai perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu, saudara yang kasih, ada 3 hal makna yang kita dapat dari perjamuan kudus itu. Yang pertama, di masa lalu merupakan peringatan penebusan akan Yesus Kristus. Dia berkata, ingatlah akan aku. Apabila kamu melakukan ini, ingatlah akan aku. Jadi apa yang kita ingat? Bahwasanya kita harus ingat, waktu perjamuan kudus itu kita ingat, Yesus sudah mati. Yesus sudah mencurahkan darahnya. Yesus telah berbilur-bilur untuk kita. Yesus telah membasuh dan menyucikan kita dengan kuasa darahnya yang kudus. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Perlu kita ingat itu. Ingatlah akan aku. Jadi itu yang kedua, yang pertama, saudaraku, mengingat
pengorbanan Tuhan Yesus di masa lalu. Jadi perjamuan kudus itu, ketika kita melakukan perjamuan kudus itu, ada 3 hal yang kita ingat. Yang pertama, di masa lalu, apa yang telah dilakukan oleh Tuhan di masa lalu. Di masa lalu Tuhan telah mencurahkan darahnya bagi kita. Yesus telah mati bagi kita. Yesus telah mencurahkan darahnya bagi kita, dan kita telah menerima penebusan. Saudara yang kekasih, yang kedua, saudara yang kasih, makanlah ini dikatakan. Yang kedua, makna masa kini merupakan suatu persekutuan dengan Kristus. Keikutsertaan kita dalam persekutuan Kristus dan persekutuan anggota tubuh Kristus. Itulah makna daripada perjamuan kudus. Ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua, keikutsertaan dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan tubuh Kristus, di mana Dia, saudara pengasih, sebagai tuan rumah yang menyediakan bagi kita, saudaraku, persekutuan, perjamuan Tuhan itu, saudara pengasih, ya, Dia menjamu kita. Dia adalah tuan rumah. Nanti di sorga itu Dia adalah tuan rumah. Kita bersekutu dengan Dia. Aku semeja dengan engkau, dikatakan. Saudara pengasih, semeja, Dia adalah tuan rumah. Lambang daripada persatuan kita, lambang daripada persekutuan kita, persatuan kita di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan di gereja, dan di rumah Tuhan juga nanti di sorga. Saudara, persatuan kita, Dia adalah sebagai tuan rumah, Dia adalah pemilik sorga. Kita bersatu dengan Dia. Dan kemudian, saudara pengasih, yang ketiga, makna masa yang akan datang, yaitu merupakan jaminan akan kerajaan Allah. Perjamuan Mesias pada masa depan, pada masa yang akan datang, saudara yang kasih, bersama-sama dengan kita. Ya, saudaraku, jadi jaminan bagi kita, saudara yang kasih, yang merupakan suatu ya perjamuan dengan Mesias, bersama-sama dengan Dia di kerajaan yang akan datang, mengharapkan kedatangan Yesus untuk menjemput umatnya. Itulah dia makna perjamuan kudus itu. Dan kemudian ingatlah akan aku. Ya, saudara yang kasih. Jadi di masa lalu itu makna perjamuan kudus itu, kita mengingat masa lalu, pengorbanan Tuhan Yesus, ya, darah Yesus, kita sudah diselamatkan. Di masa sekarang ini persekutuan, persatuan dengan Kristus dan persatuan dengan Dia sebagai kepala rumah, sebagai kepala gereja, dan sebagai pemilik sorga. Dan kemudian yang ketiga, persekutuan di masa yang akan datang, saudara pengasih, di mana Kristus akan datang. Saudaraku, kita mengharapkan kedatangan Kristus yang sudah semakin dekat. Saudara, itulah dia perjamuan, makna daripada perjamuan kudus itu. Persatuan kita bersama, persatuan kita menyatu dengan Kristus, dengan tubuh Kristus, saudara pengasih, ya. Dan kemudian 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, ingat, karena kita mengingat tadi yang pertama itu, maka itu yang akan kita beritakan kepada orang lain. Yesus sudah mati. Mari percaya kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Yesus sudah mati. Yesus sudah menebus dosamu di kayu salib. Datang kepada Yesus. Begitu, sudah kasih. Ingatkanlah akan aku. Ingatlah, ya, dikatakan, kamu akan memberitakan kematianku. Dikatakan 27, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Nah, saudaraku, dikatakan tidak layak. Apa itu tidak layak? Saudara kasih, dengan cara yang tidak layak itu, saudaraku, ya, masih ada dosa-dosa yang tersembunyi, masih ada dosa-dosa yang ditutup-tutupi. Saudara kasih, kita tidak tahu, ya, orang lain tidak tahu, kita sendiri yang tahu. Tapi ketahuilah, ketika ada dosa yang kita simpan, bisa saja saudaraku melayani, memimpin puji-pujian di gereja, bahkan berkhotbah di gereja, melakukan kegiatannya dengan normal, tapi ada dosa yang disembunyikan tanpa siapapun yang tahu. Saya katakan tidak ada satupun yang tahu, tapi sesungguhnya ada minimal 3 yang tahu. Siapa yang 3 itu? Dirimu sendiri, kita yang bersangkutan, kemudian setan tahu, kemudian Tuhan tahu. Minimal 3.
Jangan kita bohongi diri kita. Bagaimana supaya kita tidak membohongi diri kita? Akui dosa kita kepada Tuhan. Tidak ada pemulihan tanpa pengakuan dan pertobatan. Harus ada pengakuan, harus ada pertobatan. Bertobat itu artinya meninggalkan. Akui di hadapan Tuhan segala dosa-dosa kita. Ampuni aku Tuhan. Aku berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Ini dosaku Tuhan. Sucikan aku, basuh aku dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Layakkan aku di hadapan-Mu Tuhan. Nah, akui dosa kita. Dan kemudian jangan anggap ringan itu perjamuan kudus. Itu perjamuan kudus, darah inilah tubuhku, inilah darahku, kata Tuhan, saudara. Sebenar-benarnya kapankah itu, saudara yang kekasih? Setelah didoakan, maka itu tubuh dan darah Yesus yang kita makan itu perjamuan kudus tiap-tiap tergantung kepada gereja kita. Ada yang sekali sebulan, tiap minggu pertama, setiap bulan berjalan. Ada yang melakukannya sekali 1 tahun. Ada yang tiap minggu. Kapankah itu saudaraku berubah roti itu menjadi sesuatu yang berkuasa? Ketika didoakan, berkati Tuhan roti dan anggur ini Tuhan. Maka turunlah berkat Tuhan. Maka itu seperti tubuh dan darah Yesus, ada kuasanya. Sehingga kita pun tidak bisa lagi asal-asal. Kita tidak bisa lagi mempergunakan itu sebagai roti biasa. Sisa tinggalkan aja di situ. Cawan itu tinggalkan aja di situ. Nanti setelah selesai jemaat pergi, turun atau kemana keluar, ya perjamuannya masih di situ sampai nanti sore dibereskan gereja. Di situ aja terletak-letak. Nggak boleh, karena saudara yang kasih, kita harus hormat. Karena sudah didoakan, sudah menjadi tubuh dan darah Yesus. Makanya jangan anggap rendah, jangan anggap ringan, jangan anggap sepele dengan hal itu. Dan ketika kita pun melakukannya, jangan anggap sepele. Jangan ada dosa. Firman Tuhan berkata, ya jangan ada dengan barang siapa. Jadi jika dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan itu, tidak mengakui tubuh Tuhan. Apa ini roti tawar? Apa ini hosti? Anggur. Anggurnya ini ya berapa harganya ini? Nah, jangan sudah didoakan oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, siapa yang bersangkutan untuk mendoakannya lalu diberikan kepada kita. Hormat dengan cara saudara yang kasih, dengan cara hormat lakukan. Kemudian saudara yang kasih, ketika kita juga melakukannya, hargai itu adalah tubuh dan darah Yesus. Kemudian jangan ada dosa. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku, barang siapa tidak mengakui tubuh Tuhan, mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi perjamuan kudus itu, akui itu adalah tubuh Tuhan, itu adalah darah Yesus. Nah, kapan itu? Ketika sudah didoakan, sebelum dibagikan kepada kita, itu didoakan terlebih dahulu oleh hamba Tuhan yang bersangkutan. Nah, kemudian kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita menganggap ringan, menganggap sepele akan hal itu, dikatakan saudara yang kasih, sebab itu tidak sedikit di antara kamu yang sakit, bahkan meninggal. Karena kita saya 29 ya, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit saudara ya. Lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. 31. Karena kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Nah, kalau kita memuji diri kita sendiri, kita uji, Tuhan aku masih begini, Tuhan ini. Lalu setelah kita sampaikan seperti itu, ampuni aku ya Tuhan, tolong aku Tuhan, darah Yesus sucikan aku, layakkan aku ya Tuhan, basuh aku dengan kuasa darah-Mu, aku meninggalkan dosaku, aku tidak mau lagi demikian Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Nah, 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Seandainya kita menerima didikan dari Tuhan, lebih baik kita dihukum sekarang daripada nanti dihukum bersama orang dunia. Kalau kita nanti dihukum bersama dengan orang dunia, tidak ada lagi pertobatan. Tapi kalau pada saat
ini dikatakan di sini, tidak sedikit di antara kamu yang lemah, bahkan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Jangan sampai meninggal, saudara. Kalau meninggal tidak ada lagi kesempatan. Tapi kalau masih sakit, kalau masih lemah, kalau masih dihukum, itu artinya kita diingatkan, itu artinya kita dikasihi, supaya ada waktu bagi kita bertobat, berubah. Jangan nanti kita dihukum dengan orang-orang dunia ini. Kalau kita sudah dihukum dengan orang dunia ini, berarti sama dengan neraka. Tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi waktu pertobatan. Marilah kita pada saat ini bertobat. Marilah kita perbaiki diri kita, saudara. Lebih baik hari ini kita dihukum, tapi saudara kekasih, biarlah juga sebelum dihukum dengan kelemahan, dengan penyakit, ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan kesalahan, kekurangan, ada Roh Kudus dalam hati kita yang menyadarkan kita, sehingga sebelum terjadi penghukuman itu, saudara kekasih, kita sudah mengakui. Ketika kita sudah mengakui, sama aja dengan orang tua, ya kan, saudara? Nah, kalau ada kesalahan anak kita, "Ma, tadi saya nggak jadi beli buku itu." Kenapa? Tadi ada temanku yang jajan. Tadi Morris lapar, contoh ya, enggaknya seperti itu. Tadi Morris lapar, teman-temanku tadi jajan. Ada uang di kantong Morris tadi, lalu Morris juga ikut jajan. Tadi cuma 10.000 mama ngejajanin, tapi nggak bisa lagi beli buku itu, nggak bisa lagi beli bayar uang sekolah itu karena sudah kurang 10.000. Nah, pada waktu itu dia berkata seperti itu. Kita memang tegur dia, nggak boleh begitu ya nak, ya memang kamu lapar, gitu. Ada teguran dari kita. Tapi di satu sisi kita kasihan sama anak kita itu. Kenapa dia jujur dan kemudian dia butuh jajan? Oh, kalau begitu nanti akan saya kasih bekal anak saya. Di luar daripada bekal itu ada nanti jajanannya saya buat di situ. Saya akan belikan nanti jajanannya. Atau saya akan kasih jajanan 10.000 satu hari. Kita berpikir itu sebagai orang tua. Tapi kalau diam-diam uang sekolahnya 500.000, tiap hari dijajaninya 25.000, udah habis, mana uangnya? Kamu nggak kasih? Hilang katanya. Padahal kita tanya teman-temannya jajan, wah kita gemas, kita marah, saudara. Ini disiplin, disiplinnya harus tinggi disiplinnya supaya jangan lagi nanti berulang kali seperti ini. Dilibas kalau perlu, udah diajari, dilibas lagi, didisiplin lagi. Mulai sekarang tak ada jajan-jajan. Nah, ada pengajaran yang agak lebih tegas lagi, saudara. Nah, demikian Tuhan itu sangat mengasihi kita. Penghukuman Tuhan bagi kita, kalau kita masih dalam dunia ini, sesungguhnya itu hajaran itu adalah untuk kebaikan kita. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 20, barang siapa kukasihi, ayat 19, barang siapa kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Guna daripada disiplin, guna daripada hajaran Tuhan adalah pertobatan. Bukan melampiaskan emosi, bukan melampiaskan amarah, bukan untuk menekan, tapi membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada pertobatan. Jadi sebelum kita dihajar oleh Tuhan, sebenar-benarnya begitu kita melakukan dosa, detik itu juga Roh Kudus akan mengingatkan kita, menyadarkan kita. Karena fungsi Roh Kudus adalah pertama, menyadarkan kita akan dosa. Sehingga ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan pun berkenan kepada kita. Penghajaran belum datang, pengajaran sudah kasih, kita sudah bertobat, saudara. Ya, kalau ada di antara kamu, ayat 33, karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kembali lagi kepada persatuan. Kembali lagi jangan mementingkan diri sendiri. Kembali lagi kita diajarkan pada saat ini, dari ayat yang pertama tadi ke ayat yang berikutnya ini, ayat penutup ini, diajarkan persatuan. Jangan hidup untuk diri sendiri. Pikirkan yang lain. Mari pada saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, hiduplah nurani kita. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, hiduplah hati kita. Bagaimana hidup? Ternyata pada saat ini ada banyak orang yang masih bernafas, tetapi sudah mati. Apa artinya itu, saudaraku? Anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan masih bernafas, tapi sudah mati. Maksudnya sudah mati apa? Orang yang hidup itu biasanya dia itu, saudaraku,
sensitif. Dia sudah kasih peduli akan yang lain, peduli akan keselamatan yang lain. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Sekarang ini mungkin kita ada 30 lebih yang berkumpul pada saat ini dalam doa pagi ini, mendengarkan firman Tuhan ini. Mari hidupkan roh kita. Jangan kita mati, tapi hidup roh kita. Peduli kepada yang lain, peduli kepada orang yang lemah, peduli kepada orang sakit, peduli kepada orang yang tidak punya. Tadi dikatakan di situ, engkau telah makan, sebagian mabuk, sebagian lapar. Tidakkah ada rumahmu untuk makan sendiri di situ? Ayo, saudara, mari kita peduli kepada yang lain. Apapun tujuannya pada saat ini yang kita lakukan, tidak ada yang lain kecuali menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bagaimana kita menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan? Kuat dulu kita, penuh kita dengan Roh Kudus, penuh kita dengan firman. Pagi hari ini diperlengkapi, maka kita kembali nanti dari tempat duduk kita ini, pikirkan yang lain, berdoa kepada yang lain, berdoa kepada tetangga kita, berdoa kepada keluarga kita yang belum selamat. Tuhan rindu kita bersatu. Jangan egois, jangan memikirkan diri sendiri. Apapun yang kita lakukan pada saat ini tidak ada tujuannya selain daripada jiwa-jiwa diselamatkan. Nah, saudaraku yang kekasih, pada saat ini, saudara, tuayan banyak, pekerja sedikit. Tuhan Yesus, krisis penuai, bukan krisis tuayan. Enggak, tuayan begitu banyak. Tapi marilah kita yang 30 lebih pada saat ini mau menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Siapkan diri kita, bangun roh kita. Kita diberikan makan semeja dengan Tuhan, dengan darah Yesus, dengan tubuh Yesus. Jangan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk mendahulukan hal-hal lain akan kuajarkan lagi. Artinya apa itu? Persatuan itu tadi, saudara. Persatuan, kesatuan. Pikirkan yang lain. Tuhan memberkati kita, saudaraku. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, meneguhkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang mengasihi dan memberkati kami. Besarlah kasih-Mu, melimpah anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kau telah menyelamatkan kami. Ingat perjuangan kudus. Tuhan Yesus telah memberikan darahnya kepada kita. Di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu, Tuhan telah menebus kita. Ingatlah, Yesus telah mati bagi kita, mencurahkan darahnya. Yesus telah berbilur-bilur. Yesus telah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Yesus berkata, sudah selesai, sudah genap. Tuhan Yesus telah menyelesaikannya bagi kita. Dan masa kini, persekutuan dengan Dia. Makanlah ini untuk hari ini, makanlah ini. Persekutuan dengan Dia. Bangun persekutuan kita dengan Yesus. Bangun persekutuan kita dengan Yesus. Persekutuan dengan firman. Persekutuan dengan pribadi Yesus. Persekutuan dengan pelayanan kita. Dan kemudian sudah, ingatlah akan aku apabila aku akan datang nanti. Beritakanlah akan aku. Persatuan dengan Kristus. Kita akan menyambut kedatangan Yesus. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Roh Tuhan menyadarkan kita pada saat ini, saudara. Dan kasihilah satu dengan yang lain. Jangan simpan dosa. Sekalipun orang lain tidak tahu, tapi minimal ada 3 yang tahu. Engkau sendiri yang bersangkutan. Yang kedua, Tuhan. Yang ketiga, setan. Jangan sampai setan menuduh, menipu kita, mengintimidasi kita. Sebelum setan mengintimidasi, sebelum Tuhan menghukum, ada roh Allah dalam hati kita untuk menyadarkan kita. Sadarlah, akui dosa kita di hadapan Tuhan. Biarlah tiap-tiap saat kita mengakuinya. Ketika Yesus datang, kapan saja Yesus datang, nanti siang, nanti malam, sore, besok, kita siap. Tidak ada sangkutan akan hal dosa-dosa apapun, saudara. Oh haleluya, sangat
Pikirkanlah satu dengan yang lain, nantikanlah satu yang lain, doakanlah.
Engkau berkata, ingatlah akan aku apabila kamu melakukannya. Kami ingat pengorbananmu, kami ingat kasih-Mu, kami ingat Tuhan penderitaanmu, membuat kami makin cinta dan hormat kepada-Mu, membuat kami mengasihi Engkau, kasih kami semakin dalam kepada-Mu. Ingatlah akan yang lain, ingatlah yang lain. Keselamatan itu milik kita dan juga orang lain. Tergeraklah hati kami oleh belas kasihan pada saat ini Tuhan, untuk kami berdoa bagi saudara-saudara kami, untuk kami membuka mulut kami, untuk kami boleh menyaksikan Yesus. Apapun yang kami lakukan pada saat ini, satu tujuannya, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Sesungguhnya Yesus lahir dengan anak domba, Yesus turun ke dunia ini, Yesus mati di kayu salib, turun ke liang kubur, bangkit naik ke surga. Satu tujuannya, supaya kami diselamatkan. Bahkan satu kali kelak Yesus datang menjemput kami, supaya kami tinggal bersama-sama dengan Yesus di surga. Semua Kau lakukan untuk keselamatan kami Tuhan. Untuk apakah kami hidup pada saat ini? Biarlah kami hidup untuk melayani Tuhan. Kami hidup untuk melayani jiwa-jiwa, supaya mereka tidak binasa, supaya mereka diselamatkan. Haleluya, haleluya. Kita berdoa saudara. Mari berdoa. Mari doakan keluarga kita semua. Tidak ada yang mati tanpa keselamatan. Tidak ada yang mati muda. Kita doakan supaya seluruh keluarga kita diselamatkan. Orang tua kita yang belum selamat, belum percaya kepada kuasa Roh Allah, belum, saudara kasih, masih terus hidup dalam dosa. Doakan mereka supaya mereka tidak terikat dengan segala dosa dunia ini, supaya rohani mereka, mata rohani mereka dicelupkan. Doakan keluarga inti kita, orang tua, mertua, kakak, adik, ipar. Doakan, sebutkan nama mereka pada saat ini dalam doa kita. Haleluya. Berkati keluarga kami Tuhan, selamatkanlah mereka yang belum selamat ya Tuhan. Oh, kami minta Tuhan, bukankah Kau berkata satu orang selamat, seisi rumahnya akan diselamatkan? Selamatkanlah mereka, berikan kami keberanian untuk menceritakan Yesus kepada mereka. Haleluya. Doakan keluarga besar kita, setelah keluarga inti kita, keluarga besar kita doakan, opung kita, nenek, mbah. Kau doakan saudara, doakan saudara-saudara dari orang tua kita, nenek kita, kakak adik, doakan semua saudara, supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Oh, Ranaya Sana, Rabaya Sana, selamatkan mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Oh, tidak kebetulan kita mengenal mereka, doakan mereka semuanya. Haleluya. Doakan kampung halaman kita, saudara, sekampung kita, sekampung kita. Kalau saudara di kota-kota tingkat, doakan satu kampungmu, doakan satu RT-mu, RT RW-mu, doakan. Selamatkan keberadaan saudara di situ. Saudara adalah anak Tuhan, terang Allah di lingkunganmu. Bersaksilah, pikirkanlah kesempatan yang lain. Sesungguhnya kita berfungsi, kita jalankan fungsi kita sebagai garam dan terang Allah itu, menerangi sekeliling kita, menerangi kampung halaman kita, kota kita. Berapan kata narabaya se. Haleluya. Berkati kota kami, doakan kotamu di mana kau tinggal saudara, doakan kotamu. Haleluya. Kami berdoa untuk Tangerang, Banten Tuhan. Berkati Banten, Tangerang, berkati penduduk masyarakat yang ada di Banten ini. Terbuka bagi Injil Tuhan. Oh, bebaskan mereka
Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Kami untuk Indonesia. Kami bersyukur Kau selamatkan kami di bangsa ini, Indonesia. Bagi kemuliaan nama-Mu, kita doakan pemerintahan kita, masyarakat Indonesia. Berdoa terus, jangan berhenti, berdoa terus. Haleluya. Kami doakan bangsa ini hari ini. Kami bersyukur buat pandemi yang sudah melanda ya Tuhan. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin membaik. Selamatkanlah, biarlah seluruh masyarakat mengakui ya Tuhan bahwasanya anugerah-Mu, lawatan-Mu atas bangsa ini. Kami bisa melewati pandemi ini dengan baik. Kami bisa menang atas pandemi ini Tuhan, semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Oh, biarlah bangsa ini, pemerintahan negeri ini mengakui Tuhan. Kami bisa menang, kami bisa bebas oleh karena kasih Tuhan. Karena ada Kau yang berkuasa berdaulat, karena doa-doa yang dinaikkan kepada-Mu. Haleluya. Semakin hari semakin baiklah Tuhan. Terima kasih buat pendidikan yang sudah mulai tatap muka ya Tuhan. Anak-anak sekolah yang sudah mulai datang ke sekolah. Berkatilah ya Tuhan. Lindungilah, bentengilah. Berkati para guru-guru, dosen semua. Dari tingkat Tuhan playgroup, TK, SD, SMP, SMA Tuhan. Bahkan sampai perguruan tinggi. Berkatilah Tuhan. Bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pendidikan juga Tuhan-Mu semakin membaik. Perekonomian juga semakin membaik. Kami serahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Demikian kerohanian Tuhan Engkau berkati. Seluruh agama-agama yang ada di Indonesia Engkau berkati. Saling menghormati, saling gotong royong, saling menguat dan meneguhkan. Hormat menghormati. Tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian, tidak ada ormas-ormas terlanang, ormas-ormas kekerasan. Dalam nama Yesus, perpolitikan di Indonesia juga baik ya Tuhan. Mengikuti aturan-aturan yang ada, tidak saling menjelekkan, tapi saling mendukung satu dengan yang lain ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini doa kami, ini rindu kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan sebagai menara, sebagai penjaga. Tuhan, berkati gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Tidak ada pertikaian, hamba-hamba Tuhan satu dengan yang lain, saling mendukung, tidak ada perpecahan, tidak ada saling menjelek-jelekkan. Dalam nama Yesus, biarlah gereja Tuhan sungguh-sungguh bersatu, hamba-hamba Tuhan bersatu, baik layanan di mimbar, layanan di media sosial. Engkau memberkati semua, rumah Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya sekedar pemberita, tapi menjadi pelaku firman. Haleluya. Haleluya. Berkati pemberitaan firman Tuhan Indonesia bagi bangsa-bangsa. Agar Engkau bangkitkan Indonesia, misionaris untuk berangkat ke negara-negara yang lain. Haleluya. Kami bela, kami doakan pada saat ini Tuhan. Bangkitkan, munculkan ya Tuhan hamba-hamba Tuhan yang bisa menjangkau negara-negara lain ya Tuhan, bangsa-bangsa lain. Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu, Indonesia bagi bangsa-bangsa Tuhan. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di keluarga-Mu, di gereja-Mu, di tempat ini, di pekerjaan-Mu, dimanapun. Kerajaan Allah jadilah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di sini seperti di surga. Kerajaan-Mu datang di rumah kita, di hati kita, di perusahaan kita, di kota kita, di bangsa ini, di Indonesia, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan.
Aku mengarahkan tanganku atas mereka. Berkat-Mu turun bagi mereka. Berkat-Mu limpah atas mereka. Atas segala pergumulan doa mereka ya Tuhan. Kau Tuhan kami menjadi jawaban bagi mereka. Tidak ada yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada berkekurangan. Yang berkekurangan dicukupkan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu saudaraku. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan menolong kau sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya seterusnya. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menjemput kita umat pilihannya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita saudara. Haleluya, haleluya. Selamat berkemenangan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Haleluya.